Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Tayyib, ikhwah wal akhwat, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran Al-Adiyah kelas 8. Dan insyaallah ta'ala pada video kali ini kita akan masuk pada pembahasan bab yang kedua. Ya, bab yang kedua yaitu doa tidur. Maksudnya adalah doa sebelum tidur. Ketahuilah ikhwah wal akhwat rahimakumullah bahwa sekuat apapun manusia, dia akan menjadi lemah ketika dia tidur. Seseorang ketika tidur lelap, maka dia akan menjadi sasaran makhluk-makhluk jahat. Baik itu orang jahat ataupun binatang buas, binatang liar, ataupun makhluk yang tidak nampak seperti para jin. Kalaulah dia tidur kemudian merasa aman dari gangguan orang-orang jahat, ya, dia merasa aman dari gangguan binatang buas. Contohnya ketika dia tidur di dalam kamar, kemudian dia kunci erat-erat pintunya, tidak ada orang yang akan berhasil masuk ke kamarnya. Kemudian tidak ada celah untuk binatang buas masuk ke dalam kamarnya. Dia merasa aman dari gangguan manusia dan binatang liar. Tetapi itu bukan jaminan bahwa dia aman dari gangguan makhluk yang tidak nampak, yaitu para jin. Ya, para jin yang jahat. Karena jin itu ada dua. Ada jin yang jahat, ada yang jin yang baik. Seperti halnya manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Demikian juga dengan jin. Ada yang jahat dan ada yang baik. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semua ketika kita hendak tidur, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah para jin tersebut tidak mengganggu kita secara sadar, ya. Ketika kita sadar mereka tidak mengganggu kita, bisa jadi jin tersebut akan mengganggu kita ketika kita tidur, yaitu jin tersebut masuk ke dalam mimpi kita, kemudian akan mengganggu kita. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ar-ru'ya salas, bahwa mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama hadithun nafsi, bisikan hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hadithun nafsi atau bisikan hati itu adalah mimpi yang dipengaruhi keadaan kita sebelum tidur. Misal ya, sebelum tidur kita menangis, ya, akhirnya terbawa sampai mimpi, ya, terbawa sampai mimpi, ya. Atau ketika kita sebelum tidur kita terlalu bahagia, ya, sehingga mimpinya pun, ya, mimpi yang bahagia. Atau sebelum tidur kita bersedih, ya, banyak pikiran, banyak pekerjaan, ya, akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Maka itulah yang dimaksud dengan hadithun nafsi, bisikan hati. Kemudian mimpi yang kedua takhwifu syaitan, ya, mimpi yang ditakuti oleh syaitan. Ya, ini salah satunya diakibatkan karena dia tidak berdoa sebelum tidur. Dan yang ketiga adalah wa busyra minallahi azza wa jal, dan mimpi berupa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adhkar membuat sebuah bab, ya. Bab makruh seseorang itu tidur tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, jadi orang yang tidak berzikir atau tidak membaca doa sebelum tidur itu hukumnya makruh. Kenapa demikian? Karena disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban
dan disahihkan oleh beliau bahwa apabila kita tidur itu malaikat dan syaitan berebut menemani kita. Nabi mengatakan idza awar rajulu ila firashihi atahu malakun wa syaitan. Apabila kita hendak tidur, ya, maka syaitan dan malaikat berebut untuk menemani kita, ya. Siapa yang menang nanti? Fayaqulul malak, maka malaikat pun berkata, akhtim bi khairin, tutuplah dengan kebaikan, ya, maksudnya dengan membaca doa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu syaitan, kemudian syaitan mengatakan akhtim bi syarrin, tutuplah dengan keburukan, entah dengan bermaksiat, ya, ataupun tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarallah thumma nama batatil malaikatu takla'uhu. Ya, seandainya orang tersebut, ya, sebelum tidur berzikir kepada Allah Azza wa Jal, lalu dia tidur, maka malaikat akan melindungi dia ketika malam itu. Jadi ketika seseorang tidur lalu dia membaca doa, berzikir kepada Allah, maka malaikat akan menemani dia. Namun apabila seseorang itu dia tidak berzikir sebelum tidur, maka syaitan yang akan menemani dia tatkala itu. Baik. Sekarang pertanyaan Ustaz, apa doa sebelum tidur? Nah, kalian perhatikan baik-baik, ya. Bagi yang belum memiliki bukunya, kalian hubungi wali kelas masing-masing, ya, untuk mengambil buku Al-Adiyah. Baik. Doanya yang pertama dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita tidur hendaknya kita meruqyah tubuh kita sendiri. Ya, ini dinamakan ruqyah mandiri, yaitu yang pertama kita membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat Muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, yang pertama, ya, membaca surat Al-Ikhlas, membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kita tiupkan ke tangan kita. Ya, setelah membaca 3 surat tadi, kita tiupkan ke tangan kita, kemudian kita tempelkan ke tubuh kita, kita ratakan sambil kita berbaring. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, membaca doa. Nah, doanya ada di dalam buku ini. Yang pertama, ya, doa, membaca doa ini. Yang pertama adalah Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Allah, ya, yang mematikan dan menghidupkanku. Ya, jadi Bismikallahumma Allahumma amutu wa ahya. Ini yang pertama, ya. Kemudian, ya, kenapa kita membaca doa ini? Karena sejatinya ketika kita tidur itu kita sedang meninggal sementara, ya. Makanya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita dan menghidupkan kita. Ya. Baik. Ingat ya, redaksinya adalah Bismikallahumma amutu wa ahya, bukan Allahumma ahya wa amut, bukan, ya, tetapi Bismikallahumma amutu wa ahya. Baik, karena ketika kita tidur kita akan meninggal, ya, meninggal sementara, kemudian setelah itu bangun, wa ahya, ya, Allah menghidupkan kita kembali. Lalu doa yang kedua, ya, ini membaca doa ini, ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa fawadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa biniyatika allati arsalta wa biniyatika alladhi arsalta. Ya, ini doanya. Nanti kalian hafal. Kemudian langkah yang berikutnya adalah membaca surat atau ayat Al-Kursi, ayat kursi, ya. Bagi yang belum tahu apa itu ayat Al-Kursi, ayat kursi, silakan kalian buka surat Al-Baqarah ayat 255, ya. Surat Al-Baqarah ayat 255 itulah disebut dengan ayat kursi. Ya, kalian baca. Kemudian yang terakhir adalah membaca
dua surat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya. Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Baik, ya, insyaallah kalau kita mengamalkan zikir ini, maka Allah Azza wa Jalla akan melindungi kita dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat, ya, terhadap kita semua. Baik, Ustaz ulangi. Yang pertama adalah hendaknya kita meruqyah diri kita, ya, dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, dan yang kedua membaca doa ini, ya, membaca doa ini, Bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian doa selanjutnya, dan yang ketiga adalah membaca ayat kursi, dan yang keempat membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya. Barang siapa yang membaca dua ayat ini, maka Allah akan cukupkan baginya. Taib, ya. Ustaz cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagi yang memiliki pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui WhatsApp Ustaz langsung. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.